Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kini kita masuki segmen Market Buzz dan kita awali dari pergerakan IHSG di penutupan perdagangan Jumat akhir pekan lalu yang turun 0,2% atau 14 poin di level 7.172. Sementara itu kita beralih ke Bursa Asia, pemirsa. Nikkei Jepang dibuka melemah 0,99% di level 28.642,88. Kospi Korea dibuka melemah 1,21% di level 2.462,49. STI Singapura ditutup melemah 0,82% di level 3.246,51 dan Hang Seng ditutup menguat 0,05% di level 19.773,03. Sementara pergerakan komoditas minyak WTI melemah 1,14% di level 89,41 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat 1,34% di level 22.071 dolar Amerika per metric ton. Sementara itu emas melemah 0,19% di level 1.759,55 dolar Amerika per troy ounce. Dan CPO perdagangannya kemudian masih tutup. Dan kita juga akan melihat bersama bagaimana pergerakan dari nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama dunia. Terhadap dolar Amerika Serikat di level 14.816, terhadap euro di level 14.860, sementara terhadap pound sterling di level 17.501 dan terhadap yen Jepang berada di level 108,1. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Buzz, dan sebelum kami lakukan perbincangan bersama analis yang akan bergabung sebentar lagi, ada beberapa agenda yang kita akan cermati. Di antaranya adalah dari emiten sendiri ada Ekat yang nominal baru ini akan melakukan stock split. Kemudian juga ada Roni akan melakukan RUPS dan MEDC akan melakukan DPS dividen tunai. Itu adalah beberapa agenda begitu dari emiten yang menarik untuk kita cermati. Dan hari ini pemirsa kita akan membahas mengenai ramai sentimen, bagaimana sebetulnya proyeksi IHSG dan rekomendasi saham terkini. Sudah tersambung melalui video conference ada Pak Hans, Direktur Ekuator Swarna Investama. Pak Hans, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, Pak Hans sehat ya? Ya, sehat. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Hans. Ini beberapa data yang kemudian ini nampaknya menarik untuk kita cermati. Seperti ini juga nyambung dengan apa yang disampaikan di tema hari ini, yaitu adalah ramai sentimen. Salah satunya adalah terkait dengan stabilnya nilai tukar rupiah. Seberapa signifikan daya ungkit kestabilan dari nilai tukar rupiah terhadap penguatan IHSG di akhir pekan lalu, dan secara proyeksi akan sesignifikan apa penguatannya di pekan ini Pak Hans? Ya, memang kalau kita lihat beberapa saat ini ya, rupiah kemarin sempat di atas 15.000 tapi terus menguat ya ke 14.800-an gitu ya. Kalau kita pikir memang secara umum rupiah ini cukup terbantu ya dengan inflow dana asing yang bergerak masuk ke pasar kita gitu. Jadi masuk baik di pasar bond maupun di pasar saham ya, ini sehingga menyebabkan pasar kita cukup kuat ya posisinya, dan terlihat dari terjadi penguatan nilai tukar rupiah sendiri gitu. Di sisi lain memang kalau kita lihat ada harapan bahwa Fed ini tidak terlalu agresif lagi ya melakukan penguatan kenaikan suku bunga gitu ya. Jadi kalau kita lihat secara umum rupiah itu memang bergerak di 14.800 sampai dengan di bawah 14.900, di bawah 15.000 ya posisinya gitu. Dan faktor kedua yang cukup dominan adalah berkali-kali ya neraca perdagangan kita surplus gitu ya. Pada minggu lalu juga diumumkan neraca pembayaran kita ya kembali surplus dari sebelumnya defisit ya, sebelumnya defisit 1,8 miliar US dollar, sekarang surplus 2,4 miliar US dollar pada kuartal ketiga gitu. Nah, ini salah satu surplusnya ini sebenarnya ditopang oleh inflow dana asing yang mulai masuk kembali, terutama di pasar bond dan pasar saham ya, dana asing yang masuk. Baik, terkaitnya arus dana asing yang masih positif, sebetulnya apa yang investor asing lihat dari fundamental Indonesia? Karena kalau kita lihat dari apa yang kemudian sudah disampaikan oleh pemerintah sendiri, salah satu kebijakan yang nampaknya akan diambil dalam waktu dekat adalah
kenaikan dari harga untuk BBM subsidi untuk jenis Pertalite dan juga solar yang ini kemudian akan berdampak kepada inflasi dan juga berdampak kepada daya beli dari masyarakat. Apa yang dilihat dari fundamental Indonesia sehingga kemudian capital inflow masih positif, Pak Hans? Ya, pertama memang datang dari faktor likuiditas global yang sangat besar ya. Sesudah COVID terjadi, banyak negara melakukan quantitative easing, likuiditas sangat longgar sekali dan itu likuiditas bergerak ke pasar keuangan gitu ya, saham dan obligasi gitu. Yang kedua, perang Ukraina dan Rusia menyebabkan sekitar 20%-an dana itu keluar dari Eropa dan mereka bergerak ke emerging market dan salah satunya memang masuk ke Indonesia gitu. Yang ketiga memang kalau kita lihat Indonesia diuntungkan dengan kenaikan harga komoditas yang sangat tinggi akibat gangguan pandemi COVID ya, gangguan supply chain, kemudian yang kedua perang Ukraina Rusia menyebabkan harga komoditas tinggi sehingga dana mereka bergerak ke negara-negara komoditas gitu. Nah yang keempat adalah kalau kita lihat inflasi dalam negeri sangat terkendali, kemudian pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh lebih tinggi daripada inflasi dan kemudian kita mengalami surplus neraca perdagangan yang menyebabkan rupiah kita cukup kuat posisinya. Nah, ini faktor-faktor yang menyebabkan dana asing bergerak masuk ke Indonesia gitu. Memang sebagian investor asing ada yang bertanya, kenapa inflasi Indonesia cukup terkendali? Itu salah satunya karena subsidi yang diberikan pemerintah ya pada Pertalite, gas 3 kg dan listrik gitu. Nah, jadi kalau kebijakan kenaikan suku bunga kali ini memang pasti ada pengaruh, kenaikan ini ya, harga BBM kali ini pasti ada pengaruh ya, terutama ke inflasi kita. Baik, terkait dengan surplus perdagangan di Indonesia, ada yang sempat menyatakan bahwa ini kemudian dalam tanda kutip surplus yang semu karena surplus terjadi bukan hanya berdasar kepada performa dari kinerja ekspor yang positif, tapi memang terkatrol dari pergerakan harga komoditas yang memang sedang naik. This is blessed in disguise. Ada yang menyampaikan seperti itu. Nah, terkait dengan hal tersebut, ada concern nggak Pak Hans mengenai statement tersebut? Ya, dari dulu memang harga komoditas selalu ketika meningkat gitu ya, kita mengalami surplus gitu ya. Ketika periode tidak booming komoditas, kita bisa mengalami tekanan defisit ya gitu ya. Memang mengecil ya surplus yang kita alami bahkan menjadi defisit gitu. Jadi memang harga itu adalah salah satu komponen yang paling penting gitu ya dalam pergerakan harga komoditas gitu. Nah, tetapi Indonesia mulai melakukan beberapa transformasi gitu ya. Kita mulai mengolah ya. Jadi ada smelter, kemudian tidak barang mentah lagi yang kita jual. Memang banyak dituntut banyak negara, tapi Indonesia mulai melakukan hal tersebut. Jadi ini adalah langkah yang sangat strategis bagi Indonesia gitu ya. Dan keuntungan ini tentu harus kita optimalkan ya selama periode komoditas yang booming tadi gitu. Tapi ekonomi Indonesia bertransformasi ya setelah pemerintah Pak Jokowi berhasil membangun banyak sekali infrastruktur gitu ya. Salah satu negara maju itu ditandakan dengan pembangunan infrastruktur yang banyak gitu. Jadi keunggulan kita dari komoditas kemungkinan pasti akan berkembang ke depannya ya karena infrastruktur udah mendukung. Ya, terkait dengan pergerakan dari harga komoditas dan juga kinerja ekspor di Indonesia, pada akhirnya ini akan berdampak kepada data surplus dan ini kemudian harus diapresiasi begitu ya. Oke, terkait dengan kenaikan harga di sektor energi yang cukup signifikan, seberapa menarik ini untuk kita lihat juga sebagai satu isu yang akan menarik di pergerakan saham-saham berbasis energi, Pak Hans? Ya, memang kalau kita lihat sebenarnya harga komoditas terutama energi itu sudah sempat naik sangat tinggi ya begitu perang dimulai itu minyak memang naik sangat tinggi sekali ya di atas 120-an sempat gitu. Tapi sesudah itu berangsur-angsur mulai menurun gitu ya dan sekarang memang ada di 100 lebih gitu ya harga minyak global gitu. Nah, kalau kita lihat memang minyak itu menurun karena global ekonomi itu khawatir tentang resesi gitu ya. Jadi potensi resesi yang bakal terjadi di global itu berpotensi menurunkan kekuatan daya beli dari negara-negara sehingga harga minyak itu sedikit terkendali gitu. Memang yang kita lihat saat ini yang dihadapi Indonesia adalah asumsi di APBN kita minyak itu ditulis 63 gitu ya. Sedangkan sekarang harga minyak di global itu 100 lebih gitu. Jadi ini yang menyebabkan
subsidi yang diberikan sangat tinggi sekali gitu. Jadi itu yang kendala yang saat ini kita hadapi. Baik, untuk saham-saham berbasis energi sendiri untuk batu bara katakanlah ini masih menarik untuk dicermati nggak Pak Hans mengikuti pergerakan dari harga komoditas energi sendiri ataupun mungkin sudah terlalu mahal untuk saham-saham berbasis batu bara? Nah, saham kita sebenarnya agak diuntungkan ya dengan perang Ukraina dengan Rusia ya. Jadi ketika terjadi perang di sana, pasokan gas yang datang dari Rusia kepada Eropa itu berkurang gitu ya. Sehingga yang terjadi mereka membutuhkan batu bara ya untuk menjadi energi di sana gitu. Nah, sebagian import energi batu bara itu datang dari Rusia juga, sehingga mereka tidak bisa melakukan itu dan mereka melakukan demand terhadap batu bara di Indonesia gitu. Nah, ini yang menyebabkan harga batu bara di Indonesia cukup tinggi gitu. Nah, selama Eropa menjelang musim dingin ya, periode-periode musim dingin di akhir tahun di Eropa, itu tentu mereka butuh energi yang lebih banyak gitu. Sehingga demand terhadap batu bara dan energi itu akan tetap tinggi di Eropa gitu. Mengingat sangat mungkin sekali Rusia kembali menurunkan ya pasokan gas dan minyak mereka ya ke arah Eropa sendiri ya, menyusul konflik yang belum berakhir gitu. Jadi ini yang menyebabkan harga komoditas batubara tetap menarik. Jadi batubara memang udah bergerak cukup tinggi ya, sehingga saham-saham komoditas cukup tinggi, tetapi kita melihat sampai akhir tahun masih cukup menarik saham-saham batubara. Oke, jadi walaupun harganya sudah cukup tinggi, tapi siap-siap masuk untuk saham-saham berbasis batu bara begitu ya, karena secara proyeksi sampai dengan akhir tahun setidaknya itu masih menarik. Oke, Pak Hans, kita jeda sejenak dan tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali.